Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani Putra Romandianto. Di sini saya akan mereview tentang materi kemarin Rabu dari Pak Beli ya. Yaitu yang pertama ada perjalanan listrik dari pembangkit sampai konsumen. Ya, dari listrik dibangkitkan itu di pusat pembangkit seperti PLTA, PLTU, PLTG, terus PLTS. Kemudian dinaikkan tegangannya dengan trafo step up agar sesuai untuk transmisi jarak jauh. Nah, lalu dari pembangkit itu listrik dialirkan melalui jaringan transmisi bertegangan tinggi menuju gardu induk. Lalu diturunkan kembali tegangannya menggunakan trafo yang namanya itu trafo step down di gardu distribusi. Dan selanjutnya listrik baru bisa dialirkan melalui jaringan distribusi menengah dan rendah hingga akhirnya masuk ke instalasi rumah, industri maupun perkantoran sebagai konsumen akhir. Nah, lalu yang kedua, klasifikasi tegangan dari pembangkit hingga konsumen. Tegangan listrik itu umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Dari pembangkit biasanya 6-20 kV, lalu dinaikkan menjadi tegangan ekstra tinggi 150 kV, terus 275 kV dan 500 kV. Untuk transmisi dari gardu induk turunkan menjadi tegangan menengah 20 kV yang didistribusikan ke wilayah kota atau industri. Lalu untuk rumah tangga dan usaha kecil, tegangan itu turunkan lagi menjadi tegangan rendah dari 220 atau 380 V agar aman digunakan untuk rumah tangga dan usaha kecil untuk sehari-hari. Lalu poin yang ketiga, kenapa tegangan transmisi dinaikkan? Jadi tegangan transmisi dinaikkan agar arusnya mengalir lebih kecil sehingga rugi-rugi akibat panas atau losses ya namanya pada penghantar dapat diminimalkan dengan menaikkan tegangan. Ukuran konduktor bisa jauh lebih kecil, jarak transmisinya lebih jauh, serta biaya efisiensi. Prinsip ini mengikuti hukum daya listrik, yaitu sehingga jika daya tetap semakin besar maka arus semakin kecil. Lalu untuk poin keempat, sistem tegangan 3 fasa dan 1 fasa. Sistem 3 fasa menggunakan 3 pengantar fasa dengan sudut beta 120 derajat satu sama lain. Biasanya digunakan untuk keperluan industri dan beban besar karena lebih efisien dalam menyalurkan daya. Sedangkan sistem 1 fasa hanya menggunakan 1 pengantar fasa dan 1 netral. Umumnya digunakan pada rumah tangga dan peralatan kecil karena lebih sederhana dan sesuai untuk kebutuhan daya rendah. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam pendistribusian listrik. Lalu tadi kan ada yang namanya trafo step up dan step down. Lah, ini poin kelima guys. Trafo step up dan step down. Transformasi yang berfungsi menaikkan tegangan dari pembangkit sebelum dikirim ke jaringan transmisi agar efisien menyalurkan listrik jarak jauh. Lalu untuk trafo step down itu sebaliknya, yaitu menurunkan tegangan dari jaringan transmisi atau distribusi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik itu industri tegangan menengah maupun rumah tangga yaitu tegangan rendah. Keduanya menjadi komponen penting dalam sistem tenaga listrik. Ya, itu dia penjelasan saya tentang materi kemarin review ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.